Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan kasaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tuhdi ila al-ilmi bi rabbih. Alam tara kaifa daraballahu, perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, perumpamaan perjuangan yang baik, perumpamaan sejarah yang baik. Itu Allah perumpamakan seperti sebuah pohon. Maka ketika berbicara tentang sejarah itu berbicara tentang pohon. Pohon itu memiliki akar yang memuncak kuat di dalam tanah. Jadi kalau bicara sejarah, bicara akarnya. Sementara akarnya kalau kita tahu ini adalah apa? Tapi kita tahu ya, mesti menggali sejarah. Maka hari ini bagian dari kita untuk menggali sejarah. Tak salah akar sejarah yang ditanam yang lemah. Tapi bukan cuma hanya menggali sejarah, terus pohon itu kuat tertanam di dalam tanah. Tapi batangnya kokoh, dahannya rimbun, menghijau kami. Jadi yang kita bicarakan ini adalah sejarah itu yang penuh dengan perjuangan yang luar biasa. Karena perjuangan mereka yang luar biasa itu kemudian terkenal sampai hari ini dalam kisaran waktu hampir 600 tahun. Ini kalau dikasih bedek, orang hati pikir wah itu. Dibakar kenapa beda? Karena mereka tidak menggunakan sejarah yang luar biasa. Ada tokoh yang menggunakan sejarah luar biasa. Dia ada tidak dikenal oleh kampungnya asalnya, tapi juga dikenal oleh orang-orang di luar kampung. Dan ketika berbicara tentang Ratu Doli, berbicara dengan tokoh-tokoh Islam Surabaya Palembang, mereka adalah orang-orang yang melakukan sesuatu yang luar biasa sehingga terkenal oleh sejarah. Dan hari ini kita sedang menggali sedikit dari akarnya. Ia menjadi gue itu tidak bulat untuk usaha. Tidak gue ini jalan. Kita jalan pokoknya dari Jakarta itu lengkap. Pastinya orang tua yang ada di toko mereka itu kalau naik dari kamar itulah Allah merupakan alam tara kaifa Allah kalimatan kasaratin thayyibah. Asbahatan itu apa? Dia punya buah, yang anak dengan buah itu setiap musim. Makanya kita disemukan di dalam buah kita sama. Artinya kita perlu dimakan yang biasa. Makanya adalah buah. Yang hari ini kita makan karena ada buah yang bagus, ada batang yang bagus, ada akar yang kuat. Terima kasih untuk kawanku Laisri yang jauh datang ke tempat ini. Tapi ini bukan pertama kalinya orang tua bersih. Ini adalah bagian dari meniti sejarah yang belum pernah dilakukan oleh seluruh keluarga dari Sultan Tutul Binonggo. Yang belum pernah sih. Jadi kalau saya bilang jauh, yang rutin ada jauh kalau kami sini. Tapi sebenarnya tidak terlalu jauh juga, cuma 8 sampai 12 jam. Terima kasih. Saya tidak lagi menyapa karena saat ini sudah dari MC sampai MC bukan sampai MC diskusi ini. Tapi sesungguhnya saya juga sangat menghormati hadirin para semua. Yang pertama, tentu kita punya benteng Fort Hendrikus atau sebelumnya itu juga punya nama yang nanti bisa diulas oleh Allah. Fort Hendrikus itu raja Portugal, Portugis. Tapi sebelumnya ada nama. Yang kemudian kita kenal dengan benteng Ohio. Ada sejarahnya sehingga kemudian kita pasti benteng Ohio itu ada di
Sehingga yang pertama kita harus tahu apa itu Solo. Izinkan saya untuk menyampaikan satu dua poin terkait Solo. Pada suatu ketika di pulau yang ada di disebut dengan Pulau Solo, hiduplah seorang yang bernama Dato Batu Bakama. Dato Batu Bakama ini kemudian ke Jawa, dia ke Jawa, tidak pernah Majapahit. Hidupnya ada di bantaran Sungai Bengawan Solo. Ketika dia sampai di sana menikah dengan gadis Jawa, lalu kemudian menamakan anaknya dengan Bengawan, yang ada orang menyebutnya dengan Sili Bengawan. Sili Bengawan ini kemudian pulang ke Lewaka, ada di Solo. Kemudian mereka mengambil anak sebagai anak kabilah yang ditinggalkan oleh ayahnya. Lalu kemudian anak kabilah itu di Jawa dikenal dengan raja. Maka kemudian anak kabilah itu berubah menjadi raja. Dan dia dari Jawa dan hidupnya di sekitar Sungai Bengawan Solo. Maka kemudian kerajaan itu disebut dengan Kerajaan Solo. Belum ada huruf R. Huruf R itu baru ditambahkan di zaman penjajahan Belanda, membedakan Solo yang ada di Flores dengan Solo yang ada di Jawa. Maka di sana disebut Solo, di sini disebut Solo tanpa huruf R dari Solo. Maka orang tua kalau dapatkan Solo Batalema, bukan Solo Batalema. Solo Batalema itu penamaan kita ini menyebutnya dengan Solo Batalema. Tapi kalau dia dari orang tua, dia dapatkan Solo Batalema. Di orang maka itulah kemudian datanglah seorang pendakwah dari Hadramaut. Dia dari Hadramaut kemudian ke Aceh, lalu dari Aceh ke Jawa, dari Jawa ke Sulawesi, lalu kemudian masuk ke Kalimantan, lalu kemudian ke Lewaka. Sampai ke Lewaka, beliau kemudian mengislamkan penduduk lokal, yakni Dato Sili Bengawan tadi. Sehingga ketika masyarakat itu secara sebetulnya nangis dengan semua. Kita kalau Lewaka itu ada di atas puncak bukit. Ketika dia sudah melakukan Islam, pindahkan kampung Lewaka itu ke pesisir pantai, yang kemudian nama kenalan Batan Maka. Lewaka berubah menjadi Batan Maka. Batan itu artinya pesisir, tapi memiliki makna Islam. Karena ini walaupun ada orang Islam yang tinggal di daerah gunung, tetap disebut daerah Batan. Artinya dia orang Islam. Jadi Batan Maka itu artinya orang Islam lama. Hari ini menyebutnya dengan salam lama, tapi banyak sekali yang disebut itu salam lama. Huruf N bukan N. Salam itu dari kata selam, dari kata Islam. Jadi menyebut lama kita itu menyebutnya Islam. Hari ini dituliskan salam, artinya salam. Ya sama Islam itu. Jadi dari Batan Maka itu kemudian ditentukan satu komunitas. Ada komunitas itu lalu kedua ini satu penduduk lokal yang namanya Sili Bengawan. Sukunya itu dinamakan suku Akapuka, orang Batu. Lalu kemudian saya jadi original Pati ini namanya karena dia dijemput oleh Sili Bengawan ini di pesisir pantai Batan Pau. Maka sukunya itu disebut suku Batan Pau. Nama itu diubah dari Lewaka menjadi Batan Pau. Ketika di kehidupan Batan Pau datang satu perahu
berlayar dari Roma. Roma itu di Halmahera, di Maluku. Lalu sampai ke Robokutan yang hari ini dikenal dengan Lembah Batan. Lalu kemudian ke Roma melipat, lalu kemudian sampai ke Batam Barat. Oleh orang biasanya kalau kenal dulu dengan alas sama kuno, nah dari yang kedua dengan membuat, maka orang tua lautnya menyatakan, bahwa ini keomparan keomparan, belum ada yang juga belum ada yang ini berbeda. Oh dia berbeda, bukan maka sampailah dia turun di Batam Barat. Mana apa yang diberikan? Dia katakan, dulu ini namanya bahwa sebelum orang hari nah katakan bahwa itu dari dia itu berbeda dari kalau bersama itu hal ini luar. Maka kemudian oleh Dato' Sri Gunawan diberikan mandat bahwa tokoh itu nama yang perlu ini kemudian nama ini Niko Nuka Pulau Ani Ratulen Putu Pulau Ani Mangolem, karena dia berasal dari Pulau Kuban yang sebelumnya dari Roma, maka nama dia merupakan nama Hajon. Hajon itu berkaitan erat dengan cerita atau kisah di Pulau Kuban atau Pulau Kuban. Ketika sampai di situ, nama maka kemudian ibu kota Solo yang sebelumnya dari ibu kota Batam itu berubah menjadi dan di situ kemudian raja yang paling besar dan berkuasa yang terkenal adalah Raja Sumangkulo. Raja Sumangkulo ini bergelar Raja Sumangkulo menikah dengan gadis yang anak keturunan dari Sri Gunawan yang bernama Tohayo bin Ismail. Ketika di kepemimpinan Raja Sumangkulo ini kemudian Portugis berdatang. Penduduk-penduduk dari negeri-negeri tetangga berdatang, baik dari Sumatera, Jawa, Makassar, Maluku, karena itu juga berdatang karena ini adalah jalur internasional. Datang pula orang Buton, sehingga sumur yang paling tua di mana di kampung Batam Barat itu sumur yang digali oleh orang Buton dengan imbalan 100 karung kapas, sehingga baru terbayar 90 karung kapas. Sampai hari ini orang Minang menemukan justru di orang Buton itu 10 karung kapas sampai hari ini. Jadi kemarin ketika saya menyampaikan nanti ada keluarga Buton yang sampai sini, orang tua mengatakan sampai kita menanggung karena kita menemukan 10 karung kapas. Berdasarkan itu kemudian datang bangsa Portugis yang kemudian sebelum membangun benteng itu sudah ada perlawanan dari masyarakat lokal Solo. Tentu bangunan yang ada di Mayo, maka tentu orang lokal yang ada di Mayo itu apabila diganti haknya maka dia pasti melawan. Membunuh orang Portugis lalu untuk menjaga keselamatan orang Portugis, maka Raja Henry XVII itu mendatangkan 10 kapal untuk kemudian dengan segala pasukannya dan peralatannya membangun benteng Portugis. Setelah itu datang Sunanis untuk kemudian mendapatkan menjadi juru berkata, sehingga hari ini di Polres NTT tempat pertama masuknya agama Katolik adalah Tohayo. Ketika benteng itu berdiri, lalu kemudian
yang kemudian mampu mengkondisikan penulis di Ohio adalah Safuddin bin Ali bin Salman Al-Farisi, yang kemudian ketika dia mampu mengkondisikan semuanya, lalu kemudian dia bisa dimandat untuk menjadi Raja Solo, menggantikan Raja Solo, menjadi Raja Solo. Ketika dia menjadi Raja Solo dan dia adalah seorang pendakwah, maka bentuk Raja Solo itu dirubah atas restu Sang Mekah, dirubah dari kerajaan Solo menjadi Kesultanan. Keturunan dari Raja Solo tidak terima, maka dia kembali. Maka keluarga dari Raja Solo ini kemudian pindah. Mereka tidak terima, lalu pindah ke lereng bukit di belakang gunung yang adalah lereng bukit. Lalu kemudian mengubah nama kampungnya itu menjadi Lauhan Nama Merah, nama sebelum nama. Kemudian dari Lauhan Nama Merah ini, ketika di lereng gunung pindah ke posisi pantai, namanya yang hari ini dinamakan Desa Lauhan. Ketika keluarga dari Raja Solo tidak terima, lalu kemudian Sultan Nana ini menjadi raja, maka nama kampung yang sudah cocok itu karena keturunan Raja Solo pergi membawa nama kampung Sabtuan Mandawala RTO, maka oleh Sultan Nana nama kampung yang sebelumnya Lauhan dirubah menjadi Laut Sungai Romana Angkutan Hati. Laut Sungai itu artinya muara. Romana Menana itu asal dari Sultan Safuddin bin Ali bin Salman Al-Farisi di Palembang, yang mana ibu kota kerajaan Sriwijaya kuno itu bernama Minana. Laut Sungai Romana tanah botan itu artinya tanjung daratan. Ada daratan di laut itu namanya botan. Laut Harimau Pito dan botan Lotalen. Kalau Harimau Pito itu di laut, botan Lotalen itu darat. Maka disebut tanah botan Arapian. Arapian itu dari leluhur sebelum Sirona, yakni Arapian Romawi. Sampai hari ini Menana masih menggunakan nama Sungai Romana Angkutan. Dan itu dipimpin oleh Sultan Safuddin bin Ali bin Salman Al-Farisi yang bergelar Sultan Si Pertama. Ketika wafat, Sultan Si Pertama ini digantikan oleh Nani Si Pertama istri. Nanti karena ini waktu akan ada dua pembicaraan. Dari Nani Si Pertama menurunkan seorang Nani Si Pertama ini bernama Syekh Muslimah Al-Hamidi. Rumpun negara ini turun dari tanah. Syekh Muslimah Al-Hamidi bersama Safuddin bin Ali bin Salman punya seorang putri yang bernama Syekh Fatimah binti Safuddin. Yang kemudian Syekh Fatimah binti Safuddin ini menikah dengan Dato' Moli Makan. Ketika wafatnya Syekh Muslimah Al-Hamidi yang istri pertama, maka raja itu sudah diberikan kepada Moli Makan. Maka Moli Makan itu pernah menjadi sultan di mana. Tapi karena beliau bukan keturunan raja, maka ada perbolehan untuk tidak boleh keturunan raja. Anak istrinya yang raja, istrinya yang keturunan raja. Maka Moli Makan menyerahkan mandat sultan itu kepada istrinya yang bernama Naisi. Karena tidak boleh dalam satu tahun kali matahari, maka Moli Makan ini kemudian pindah
istri, namanya Lewatan Makalu Tanah Sandu Ungu. Dato' Makalu ini punya saudari bernama Nini Mandahu. Nini Mandahu ini menikah dengan orang tua. Orang yang sudah dikatakan orang kemudian terserah untuk maharnya 7 kumah emas. Kumah itu genggam kecil. Maharnya itu 7 kumah emas. Sebagaimana dari orang saudara itu ke Bolimangkal. Maka sebab saya mengatakan kita dari orang gua dikasih nama yang lalu aku jawab ini mana aku puluh dari jawab karena yang kata lalu orang tua sudah berlayar ke sini lalu tengah itu lalu ayo layarnya bagi orang ini bagi dia nih kalau pada sama malah aku berlayar bagi aku jawab Subhanallah yang boleh yang buah apa yang buah. Maka kemudian sakit yang ada di mana mengatakan ini mana ada yang boleh saran itu dari tidak pelajaran yang boleh mengatakan boleh kita katakan dia ada apa itu ada saya dapat perjuangan orang-orang untuk menghancurkan penjajah. Istri dari orang sekarang itu bernama Nini Mandahu. Orang sekarang itu dimana diceritakan sebagai orang buta. Setelah masa itu kemudian perjuangan oleh raja-raja Solo. Karena ulama itu, kami tidak sama kami tak melakukan, dan kami tak melakukan nama itu solusi dari belakang bawah di dalam lalu di bawah. Raja-raja itu sudah sebelum 1850 sebelum perjanjian Misal. Makanya orang yang bersama itu bagian dari kebersamaan dari Solo karena tahun itu perjanjian tahun itu terakhir mengatakan bahwa Flores dan Solo itu dilepas oleh Portugis dan diserahkan kepadanya. Maka mereka tentu dengan bonus kedua di sini dan di sini masuk sehingga koalisi raja-raja lokal Solo itu berkoalisi yang disebut dengan